Warga kerajaan, hari ini kita akan beribadah kembali secara online, tetapi spesial. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Gembala Roh Jabodetabek dan Banten, yaitu Bapak Pendeta Rodi Daud Simeon. Nah, sementara nanti kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan. Saya mau ajak kita untuk kita memuji menyembah Tuhan lebih dulu. Amin. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Biar waktu kita beribadah, hadirat Tuhan kita nikmati, Tuhan datang, Tuhan berkarya buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, minggu terakhir di bulan April ini, kami menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu yang berlimpah atas kami. Sebentar kami akan membawa hidup kami bersama-sama dalam ibadah di hadapan Tuhan. Kau urapi berkati setiap kami yang beribadah, juga untuk firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi kebangkitan buat hidup kami semua di masa-masa kesesakan ini. Kekuatan Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau Gembala yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, saya mau ajak kita naikkan pujian sama-sama. Dani akan melayani kita dengan musik. Saudara bersama keluarga, mari kita memuji Tuhan. Allah sumber kekuatan buat kita sesuai dengan firman Tuhan yang dijanjikan buat setiap kita. Dialah sumber segalanya. Mari sama-sama nyanyikan buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Hanya Engkau milik kami, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mulut kita menyatakan, hanya Engkau milik kami, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
kuatku. Semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan tetap jadi sumber kekuatan buat kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap berharap kepada Tuhan. Sumber kekuatan kita, mujizat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, waktu kami memanggil Engkau Aba ya Bapa. Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan buat kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita, sumber pengharapan yang sejati. Sebagai gembala yang baik, Kau menjagai kami domba-Mu, Kau menuntun kami ke air yang tenang, membawa kami ke rumput yang hijau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biar pagi hari ini sama-sama kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, untuk memuji nama Tuhan. Mulut kami mengakui Engkaulah gembala kami. Mari sama-sama kita angkat pujian berdoa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat Tuhan sama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
besertaku. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sonakan pujian dengan segenap hati, sekalipun kami berjalan ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, nyatakan buat Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah gembala yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami, membawa kami ke rumput yang hijau. Kau yang menyertai, Kau yang menuntun langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami menikmati penyertaan-Mu, kami menikmati tuntunan-Mu. Waktu-Mu ada yang terbaik buat kami Tuhan. Kau gembala yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, yang memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, dengan penuh sukacita kita berjumpa lagi pada saat ini. Setelah cukup lama kita tidak berjumpa, dan walaupun kita hanya ketemu lewat
program online, live streaming ini. Tapi saya percaya kekuatan kuasa Roh Kudus akan terus mengalir, membangkitkan dan memulihkan kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Dan sebelum memulai, saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Raja di atas segala raja, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami, seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia. Tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul, maka saya memberikan judul kekuatan di saat melalui lembah kekelaman. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Warga kerajaannya dicintai Tuhan. Dalam beberapa tempat kalau saya ajak jemaat membaca ayat ini, maka saya suka memancing mereka dengan pertanyaan. Supaya ketika mereka membaca dan mereka melihat kalimatnya, kalau mereka rasa bagus, rasa enak, maka saya minta mereka anggukkan kepala seperti ini. Seperti contoh misalnya. Dan saya suka melakukannya sambil menyanyi dalam G. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya ajak mereka untuk ngangguk. Kalau seandainya mereka setuju bahwa kata-katanya bagus, wah rata-rata mereka angguk kepala. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus mereka anggukkan kepala. Tapi adanya saking asiknya, begitu sampai ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat, masih banyak yang menganggukkan kepala saking keenakan dengan ia memberikan aku di padang yang berumput hijau dan sebagainya. Padahal saudaraku, kalau Anda tahu bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa sekalipun berjalan dalam through the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian, itu bukan situasi yang nyaman, nikmat, enak. Itu situasi yang sulit, berat, susah. Dan saudaraku, saya membaca literatur yang lain bagaimana dikisahkan itu sebuah jalan sempit yang kiri kanannya adalah tebing tinggi curam dan gelap gulita. Dan musuh kadang-kala mengintai di situ. Daud mengisahkan bagaimana dia pernah melewati lembah-lembah kesulitan, bayang-bayang maut seperti itu. Tidak mudah saudara. Jadi
Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak selalu Tuhan itu membawa kita di jalan yang aman. Tidak selalu dia membawa kita di jalan yang nyaman. Dengar baik-baik gereja. Ada kalanya Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kesulitan. Lembah yang disebut bayang-bayang kematian. But our God is the God of the purpose. Tuhan ada Tuhan yang bertujuan. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang bergerak tanpa tujuan. God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya harus bersaksi kepada jemaat bahwa beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan saya ada di dalam lembah itu. Mazmur 23 ini saya dengan istri saya sudah biasa mengucapkan setiap kali kami bangun mezbah keluarga sejak kami menikah 27 tahun lebih yang lalu. Dan apa yang terjadi? 2 kali dalam hidup saya mengalami the valley of the shadow of death. Pertama terjadi di luar tubuh saya. Waktu kami menghadapi kerusuhan kota Mataram. Januari tahun 2000. Di mana nama saya ada daftar mereka nomor 5 untuk dicari. Kiri kanan saya melewati bagaimana orang bawa parang, tombak. Saya melihat pohon-pohon dijatuhkan di jalanan. Dan kengerian di sebelah kiri kanan. Dan di mana saya menuju ke tempat pengungsian. Dan puji Tuhan, Tuhan luputkan dari bahaya itu. Tetapi saudaraku, beberapa tepatnya sebulan lebih yang lalu, saya diizinkan Tuhan mengalami lembah bayang-bayang maut ini yang ada di dalam diri saya. Saya mengalami serangan virus COVID-19. COVID-19. Dan saya terpapar virus ini di rumah sakit selama 16 hari lamanya. Dan kemudian memasuki masa isolasi mandiri sampai 14 hari. Total 30 hari penuh. Mengalami keterasingan, kesendirian. Apalagi saudaraku di rumah sakit 21 Maret. Ketika beberapa hari sebelumnya saya mengalami demam, batuk tinggi, cek darah. Diduga demam berdarah karena trombosit menurun. Tetapi ternyata kenyataannya setelah dicek darah kemudian trombosit mulai naik dan tidak demam berdarah maupun tipes. Dokter minta saya untuk CT thorax, CT scan malah. Dan disitulah ketahuan hasilnya. Bagaimana paru-paru saya ini setelah diserbu habis-habisan oleh virus COVID-19 itu. Semua bercak putih di sini dan dokter bilang ini kasus berat dan harus segera masuk opname. Dan saya mengalami 16 hari di rumah sakit. Saudara, itu bukan pengalaman biasa. Betul-betul saya mengalami pengalaman bersinggungan dengan kematian, dengan maut itu. Karena tubuh saya sudah tidak berdaya. Demam tinggi selama kurang lebih 7 hari lebih. Lalu kemudian lemah tubuh saya. Mulut rasa hilang, makanan semua jadi gak ada rasa. Diare menyerang saya, lemah sekali. Dan kemudian harus diinfus. Bagaimana kiri kanan bertubi-tubi saya dibombardir dengan antibodi, yaitu obat-obatan, vitamin, antibodi dan antibiotik dan berbagai hal. Tambahan injeksi. Setiap 3-4 hari ambil darah. Lalu kemudian belum lagi injeksi tentang untuk cek alergi obat tertentu yang begitu sakit sekali. Kedua tangan saya ini betul-betul membiru. Betul-betul pengalamannya tidak mudah. Dan di saat seperti itu, intimidasi datang dari iblis. Kamu mati. Apa yang saya lakukan, saya akan sharingkan kekuatan untuk bisa menghadapi lembah
bayang-bayang kematian ini. Yang pertama, kita harus memiliki firman Tuhan yang diperkatakan. Ini yang saya andalkan ketika saya terbaring lemah selama 16 hari di rumah sakit. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, ingat baik-baik, peperangan rohani yang begitu dahsyat bukan di luar tubuh kita, tapi di pikiran kita. Disinilah iblis berkali-kali berkata, tidak ada harapan, mati kamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi apa yang saya katakan, firman harus diperkatakan. Hari itu, selama di rumah sakit, saya tidak bisa bicara, saya bahkan tidak bisa menyanyi. Kenapa? Begitu bicara saya batuk. Langsung saya panggil suster pun pakai bel, bilang terima kasih aja, langsung saya batuk. Jadi apa yang saya lakukan? Karena saya tidak bisa berkata, tapi saya tetap dari hati saya mengucapkan firman. Ketika iblis menyerang pikiran saya dengan pikiran negatif, saya berkata Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mulai merubah pikiran saya dengan pikiran Kristus seperti dikatakan firman Tuhan ini. Saya berkata kepada iblis, enyah semua intimidasi dalam nama Yesus. Dan kemudian mulai membangun kata-kata firman. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya pegang perkataan firman ini. Saya ucapkan perkataan firman ini. Terus untuk melawan, apalagi ketika buka sosmed, lihat televisi. Di situ kita tahu bagaimana berapa peningkatan kematian yang mengalami kasus ini. Begitu mengganggu pikiran, tapi perkataan firman harus jadi andalan hidup kita. Warga kerajaan, apapun situasi yang Anda hadapi. Kesulitan, saya tahu sekarang kita menghadapi kesulitan ekonomi. Kesulitan apapun, lembah-lembah kita punya lembah masing-masing. Saya mau katakan, firman Tuhan jangan pernah diragukan. Ucapkan janji-janji Tuhan, perkatakan itu. Dan saya yakin kekuatan Tuhan akan mengalir. Memberi harapan baru. Sebab janji Tuhan itu murni, teruji. Dan Tuhan tidak akan mungkin membatalkan perjanjian dan perkataan firman-Nya. 1 Filipi 4 ayat 13 ini juga saya terus ucapkan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara termasuk sakit ini dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun pergumulan saudara, perkatakan firman. Dan untuk mengatasi penyakit saya yang bersinggungan dengan maut itu, maka 1 Petrus 2 ayat 24 itu juga saya ucapkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berkata oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Sekalipun dalam kondisi fisik saya masih terkapar di tempat tidur. God is a sovereign as His word. Tuhan itu berdaulat sebagaimana firman-Nya berdaulat. Jangan ragukan firman Tuhan. Sebab Tuhan kita berdaulat. God is limited by His word. Saya kutip kata-kata Miles Monroe. Tuhan hanya dibatasi dengan perkataan firman-Nya sendiri.
Jadi Tuhan sendiri pun memegang perjanjiannya. Dia sendiri pun mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah firman itu sendiri. God will never violate his word. Dia tidak pernah membatalkan. Tidak pernah membatalkan firman perjanjiannya. Pasti akan terjadi dan dinyatakan. Sebab itu jangan jauh dari firman. Baca Alkitab, renungkan di siang malam, perkatakan, bagikan kepada banyak orang. Kitab Yosua 1 menjelaskan, kamu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, beruntung. Haleluya, langit bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bersaksi juga. Yang kedua, bagaimana pray, praise, and worship ini. Pujian penyembahan kepada Tuhan itu begitu ampuhnya. Memberi kekuatan melewati lembah bayang-bayang kematian. Ada ungkapan yang disebut oleh John Wesley. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan manusia tidak akan bisa. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan berbuat sesuatu. Artinya apa ini? Sorga sedang menunggu keputusan bumi. Bukankah Tuhan itu maha tahu? Pemazmur berkata sebelum lidah kita berbicara pun. Tuhan sudah tahu kita bakal ngomong apa. Tapi kenapa dia tetap minta supaya kita berdoa? Ingat baik-baik. Matius 16 ayat 19 berkata. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dalam terjemahan Inggris malah keys. Kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara lihat itu. Sorga menunggu keputusan bumi. Sebab itu jemaat berdoa itu bukan sekedar kalau kita perlu. Berdoa itu harus jadi gaya hidup setiap kita warga kerajaan. Yesus saja berdoa loh. Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita. Jangan remehkan tentang doa. Jangan hanya berdoa hanya karena mau makan. Tapi berdoa beri waktu khusus. Bersama istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Cari wajah Tuhan bersama-sama. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat. Apapun yang mereka minta. Aku akan berikan kepada mereka. Sebab itu, mari doa menjadi nafas hidup kita. Prayer is man releasing the kingdom authority of heaven on earth. Doa adalah manusia melepaskan otoritas kerajaan sorga ke bumi. Perhatikan, sebab Tuhan telah memberikan otoritas pengelolaan bumi ini kepada kita, warga kerajaan. Makanya dia berkata, let us make man in our own image and our own likeness. Lalu dia bilang gini, let them have dominion. Biarkan mereka supaya mereka berkuasa. Artinya delegation of authority. Tuhan sudah berikan otoritas pengelolaan bumi dan isinya ini kepada manusia. Sehingga Tuhan sharing power kepada manusia. Dan saatnya kita menggunakan kuasa ini untuk menggerakkan sorga dinyatakan kuasanya ke muka bumi. Prayer is God keeping his word promises to earth through mankind. Doa adalah Tuhan menjaga janji-janjinya. Tuhan menjaga firman-Nya kepada bumi melalui manusia. Tentunya adalah melalui orang-orang tebusannya, warga kerajaan. Ingat, Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan pasti tunjukkan kebenarannya terjadi. Prayer is not about complaining, but it's about proclaiming. Doa bukan ngomel, menyatakan keluhan. No, dalam perspektif kingdom of God, kerajaan Allah. Doa itu petisi yang kita bawa kepada Tuhan. Doa itu begini, memperkatakan, memproklamirkan firman. Seperti yang saya alami begini, atas dasar firman-Mu berkata, oleh pilu-pilu Yesus aku sembuh. Maka Tuhan, aku minta kesembuhan kepadamu.
Atas dasar firman-Mu yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Olehnya aku percaya aku sanggup melewati lembah ini. Jadi ada dasar kebenaran. Bukan ngomel, bukan mengeluh, tapi memproklamirkan kebenaran firman. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan lupa berdoa. Dan setelah berdoa, saya tiap pagi dalam keadaan lemah, saya tetap bangun mesbah. Saya coba terkapar, tidak bisa terbangun, saya tertidur begini. Tidak bisa ngomong, dalam hati terus saya. Karena kebiasaan pagi jam 5 saya bangun mesbah. Saya lakukan itu di rumah sakit jam 5 pagi. Bukan masalah waktunya ya, tapi jadi gaya hidup. Saya terus bersekutu dengan Tuhan lewat doa. Lalu kemudian jangan lupa berikutnya, pujian penyembahan kepada Dia. Dalam keadaan terkapar itu, wow. Saya nggak bisa nyanyi karena batuk terus. Saya pesan sama istri saya, bawakan gitarku. Gitar kecil yang biasa kami pakai itu. Apa yang terjadi? Wow. Ini aneh sekali. Anehnya begini. Ketika saya nggak bisa tidur. Dokter kasih obat tidur supaya bisa tidur. Saya tetap nggak bisa tidur. Wow, begitu berat hari-hari itu. Saya hanya bisa melihat jam di depan saya yang terus bergerak. Rasanya itu kepingin ketemu pagi hari. Apa yang terjadi di tengah penderitaan yang susah, yang berat itu. Yang membuat saya kagum pada Roh Kudus. Batin saya ini, hati saya itu nyanyi terus. Terus mengalir lagu ini. I love you Lord. You have Kalau saya ulangi lagu ini, saya cuma bisa menangis. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Terus batin saya cuma bisa memuji. Saya teringat Daud berkata dalam Mazmur 34 yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Saya tidak mau membiarkan keadaan saya, kelemahan saya, untuk saya tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan. Dan nyanyian itulah yang menguatkan pujian kepada Tuhan. Membangun roh saya untuk terhubung dengan kerajaan sorga. Dan memberi pengharapan. Jemaat, jangan tunggu mengalami seperti saya baru Anda berdoa dan memuji menyembah. Alami Tuhan tiap hari. Lapar haus sama Tuhan. Mari intim dengan Tuhan. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Saya gambarkan seperti Raja Wali yang terbang dengan dua sayapnya. Sayap yang kiri adalah keintiman dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Harus melekat. Kedekatan, keserupaan. Hidupmu pasti akan dimurnikan. Hidupmu akan semakin menyerupai Yesus. Karakter kita diubahkan. Dalam keintiman kita akan berbuah. Dan buah itu akan tinggal tetap. Dan sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut akan Tuhan. Menjaga kesucian hidup. Mengerti Tuhan itu api yang menghanguskan. Bukan cuma penuh kasih, tapi Dia hakim yang adil. Di mana semua kita akan
ketemu takhta pengadilan Kristus. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, termasuk saya hamba Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dosa pikiran, dosa perkataan sia-sia, dosa perbuatan apapun. Semua akan diungkap di sana. Dari sekarang mari kita hidup takut Tuhan dan taat akan kebenarannya. Sehingga keintiman, hormat dan takut berjalan seimbang bersama-sama. Dan Raja Wali siap terbang dengan kekuatan sayapnya. Berikutnya, yang membangkitkan saya untuk bisa melewati lembah, bahkan bayang-bayang kematian itu. Yang ketiga adalah dukungan keluarga yang bersatu. Saya bersyukur seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lalu ayat ketiga berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun dan atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh menyedihkan. Saya dapatkan kabar dari seorang teman bahwa ketika masa lockdown di beberapa tempat di China, di Eropa, di mana stay at home semuanya, justru kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Justru di China orang mengajukan perceraian meningkat tajam. Sesuatu yang memilukan yang seharusnya di masa sulit seperti ini. Keluarga berkumpul justru untuk bisa saling menguatkan, bisa menghadapi hal-hal yang sulit. Firman Tuhan menjamin tentang kerukunan. Kalau keluarga diam dengan rukun. Wow, Alkitab bilang Tuhan memerintahkan berkat. Memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk istri dan anak-anak saya. Benar, keluargaku, sorgaku itu nyata. Saya bersyukur walaupun dia tidak bisa datang untuk besuk. Tapi dia mau datang bawa makanan dititipkan di suster di depan. Dan kemudian ketika pulang dari rumah sakit saya baru tahu bagaimana ketika sudah selesai dari rumah sakit 16 hari maupun 14 hari masa isolasi mandiri di rumah, di kamar sendirian. Saya baru tahu setelah dokter nyatakan saya sembuh total. Istri saya baru cerita bagaimana dia pergi ke kamar mandi dan dia di situ berseru menangis 1 jam minta supaya suaminya diberi kehidupan dan kesempatan untuk hidup. Saya melihat betapa seorang istri yang punya hati mulia, yang mencintai saya. Dan itu membangkitkan rasa untuk saya mau lebih lagi mengasihi dan mencintai istri saya. Kami terus ketemu lewat video call. Anak-anak juga, David di Bandung, Tirsa Tevi di California. Kami doa bareng terus, mereka dukung saya. David kirim lagu barunya yang dia buat tentang bagaimana pengalaman lembah bayang maut tapi tetap berkata, believe in you. Wow, itu menguatkan saya. Tirsa Tevi pun mendukung saya doa. Kami terus saling terhubung satu dengan yang lain. Walaupun saya dalam keadaan lemah. Tapi dukungan keluarga itu membangkitkan saya. Cinta istri anak-anak. Saya berdoa Bapak Ibu di tengah kesulitan seperti ini. Mari, khususnya para suami. Bawa istrimu, anak-anakmu. Untuk bangun mesbah bersama. Jaga hubungan, minta Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan bisa membuat air putih menjadi anggur. Tuhan bisa memulihkan kembali hubungan suami istri. Bukankah ini kesempatan yang baik di mana kita ada di rumah bersama-sama. Untuk kembali kita minta kasih yang mula-mula. Untuk bersama-sama dikuatkan, dipersatukan. Dan Tuhan berjanji justru berkat itu akan diperintahkan. Bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Warga kerajaan, bagaimana dengan rumah tangga Anda? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam Kristus.
Bawa itu di hadapan Tuhan. Dan selesaikan bila ada ganjalan dan sebagainya. Maka saya percaya, jikalau semua kebencian, Alkitab berkata Yohanes pasal 5 adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengaku dosa dulu, baru saling mendoakan. Lalu ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya pemulihan keluarga, hubungan suami istri anak-anak terjadi. Haleluya. Dan jangan khawatir soal berkat. Dia berjanji kalau ada kerukunan di tengah masa sulit seperti ini pun, maka dia bisa perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Kekuatan untuk bisa melewati lembah kekelaman. Yang keempat adalah dukungan Bapa rohani. Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. So apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jangan curiga ya kalau saya kok ada sedikit-sedikit batuk tadi. Dokter memberikan saya ilustrasi begini. Orang yang terserang virus COVID-19 itu seperti sebuah kota yang tiba-tiba diserbu oleh musuh. Musuh bawa senjata dan bom. Kita perang lewat musuh yang antibodi kita perang nih. Melawan itu. Dan ternyata akhirnya musuh bisa dikalahkan. Si COVID itu. Tapi jangan lupa musuh sudah mati semua kalah. Tapi peluru yang kena dinding. Granat yang dilemparkan menghancurkan bangunan. Itu yang ditinggalkan oleh musuh. Dan itu yang terjadi dalam paru-paru. Virusnya mati, tapi beberapa paru-paru bagian ada gangguan. Dan itulah yang menyebabkan kadangkala kenapa kok seperti ada batuknya. Tapi dokter kata, saya tanya sama dokter, obatnya apa ini dok? Tidak ada obat, hanya antibodi dan imun tubuh akan memberikannya dan makan yang bagus, tidur yang bagus, vitamin, berjemur setiap jam 10, 15 sampai 20 menit. Lakukan itu ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan betapa pentingnya kekuatan dukungan Bapa rohani? Begitu saya diputuskan positif corona, 21 Maret itu, hari Sabtu itu. Langsung saya telepon Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Timotius Arifin di Bali. Dan sejak hari itu, tiap hari beliau berdoa, video call. Mengucapkan ayat firman Tuhan untuk saya dari Mazmur 91, Mazmur 27, Mazmur 116. Beliau berkata, Roni, kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu pembicara kerajaan Allah. Roni, saya melihat kamu sampai masa tua rambutmu putih tapi sudah gak ada jambulnya katanya. Dia bicara tentang masa depan. Dia berkata kamu akan tuntun Tirsa yang akan menikah tahun ini. Kepelaminan. Dia memberi harapan, perkataan yang membangun kepada saya. Bayangkan tiap hari Pak Arifin. Bahkan sampai tadi ini pun beliau terus hubungi saya. Wow, itu menjadi kekuatan buat saya. Father and son relationship. Seperti Yesus tak bisa berbuat sesuatu kalau tidak melihat Bapa. Dan Yesus bertindak seperti apa yang Bapa inginkan. Jemaat di gereja kita. Kita tidak mengenal sekedar bahwa gembala itu sekedar pemimpin. Gembala adalah Bapa rohani. Maka kepemimpinan di gereja kita adalah father and son relationship yang dibangun. Bukan sekedar pemimpin dan yang dipimpin. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada warga kerajaan. Belajarlah untuk tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Ketundukan itu kepada otoritas itu justru akan mendatangkan otoritas dalam hidup kita. Jangan sampai ada pemberontakan dalam diri kita kepada otoritas. Sebab itu belajar seperti Yesus yang tunduk pada otoritas. Kita juga harus belajar tunduk pada otoritas. Tapi pesan berikutnya saya mau sampaikan kepada para suami, bapak-bapak. Bahwa Andalah bapak rohani buat anak-anak Anda.
Jangan sampai bapak rohani anak-anak Anda itu adalah orang lain, tapi seharusnya Anda. Sebab itu mari para suami di sini. Bapak itu artinya sumber, source. Biarlah Anda jadi sumber sukacita keluargamu. Anda dipenuhi firman sehingga Anda bisa sharing kepada keluargamu, mengajar bagaimana hidup berkarakter Kristus kepada mereka. Dan yang luar biasa, Bapak yang dikasihi Tuhan, kedekatan hubungan ini harus terus dijaga. Dan saya bersyukur, saya merasa tidak sendiri, ada dukungan dari Bapak rohani, dukungan dari keluarga, kekuatan firman, doa pujian penyembahan inilah yang akhirnya memberi saya kekuatan dan pengharapan. Dan pada waktu 6 April yang lalu, dokter berkata, Pak Roni sudah boleh pulang. Dan walaupun harus isolasi mandiri di kamar sendiri selama 14 hari. Saya harus ngepel kamar sendiri, harus makanan dibawa masuk, saudaraku harus cuci sendiri dan piring khusus semuanya. Tepat pada tanggal 20 April kemarin hari Senin, saya kembali ke dokter dan melakukan cek rapid test maupun CT thorax. Dokter waktu membaca hasilnya, dia angkat tangan berkata, puji Tuhan, Pak Roni sudah sembuh. Wah, saya ikut bersuka cita. Dan jelaskan bahwa virusnya sudah mati. Dan dia terbitkan surat keterangan sehat dan boleh melakukan aktivitas. Hanya saja masa pemulihan untuk paru-paru ini terus harus dijaga selama 2-3 minggu ke depan. Jemaat yang kasih Tuhan, ingat. Tuhan kadang-kala izinkan, bukan cuma berjalan di dalam jalan yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Tetapi ada jalan kesulitan diizinkan terjadi. Ada jalan bahkan lembah, bayang-bayang maut. Tapi percayalah, Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita di semua situasi itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kuatkan, teguhkan hati Anda. Dan percayalah, Tuhan tetap duduk di tahta. God still in control. Tuhan tetap dalam kedaulatan pengendaliannya atas segala sesuatu. Saya akan berdoa buat jemaat, siapapun Anda yang hari-hari ini di dalam kelemahan, mengalami lembah kesulitan yang mungkin berbeda dengan saya. Kalaupun ada juga yang sedang sakit seperti saya COVID, disembuhkan dari COVID, yang sedang sakit terpapar virus COVID-19. Saya percaya tangan Tuhan akan tetap berlaku buat kita yang berharap kepadanya. Soal kematian beberapa hamba Tuhan yang mengalami serangan paparan virus 19, C19. Itu adalah kedaulatan Tuhan tentunya. Kita tidak bisa berkata bahwa mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik, tidak benar. Tidak boleh. Tidak boleh ada penghakiman. Saya waktu di rumah sakit, saya dengar kabar teman-teman yang saya kenal baik mereka. Hamba-hamba Tuhan, para gembala meninggal. Karena seperti kasus yang saya alami. Saya coba berkata sama Tuhan, Tuhan saya tahu mereka bersamamu. Tapi aku percaya kalau Engkau panggil mereka, tugas mereka di bumi sudah selesai. Dan saya minta anugerah-Mu Tuhan. Berikan saya hidup supaya saya bisa menikmati hidup di negeri orang-orang hidup. Untuk aku hidup bekerja menghasilkan buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari kita naikkan lagu ini, All My Life, The Goodness of God ini. Dan saya akan berdoa, sekaligus kita akan perjamuan kudus. Anda bisa siapkan di rumah Anda masing-masing. Kalau Anda punya roti anggur itu baik, tapi kalau enggak apa-apa. Anda bisa ganti dengan minuman yang lain, makanan yang lain, roti yang lain. Kita tetap dengan iman bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. All my life. Kita langsung pada refrennya. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Mari angkat tangan bagi saudara yang butuh didoakan. Tangan kanan diangkat, tangan kirimu letakkan di dada masing-masing. Kalau ada suami istri yang bersama-sama sekarang, keluarga, saling bergandengan. Bergandengan tangan, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih sudah menolong hamba. Melewati lembah-lembah bayang-bayang kematian. Aku berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu, buat warga kerajaan, atau siapapun, orang yang pemirsa yang melihat dan mendengarkan ini, yang belum mengenal nama-Mu Tuhan. Aku berseru demi nama Yesus Kristus, jamah mereka Tuhan. Lihat air mata mereka, lihat hati mereka yang sedang berseru kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih junjungan ilahi, tolong Tuhan, jamah mereka, beri kekuatan baru. Dan pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Berikan anggur baru Tuhan, anggur yang bermutu Tuhan. Buat rumah tangga supaya di masa stay at home ini, mereka saling erat, rukun. Dan Engkau memberitakan berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Biar dari hati kami terus muncul pujian, pengagungan, doa. Dan juga kekuatan firman yang diperkatakan terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat pujian kekal selama-lamanya. Amin. Saya berdoa setiap kita boleh menangkap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Menjadi kesaksian dan berkat buat setiap kita. Saudara, biar saudara diberkati Tuhan. Amin. Ada pengumuman yang saya sampaikan. Minggu depan kita akan kembali diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon untuk firman Tuhan bagian yang kedua, saudara. Nah, persiapkan hidup saudara untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan minggu depan kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, nanti akan bisa menghubungi ketua komsel masing-masing. Dan siapkan diri saudara untuk memasuki minggu pertama di bulan Mei. Kita tetap ibadah online dan kita berdoa di bulan Mei juga kita bisa segera beribadah bersama-sama kembali. Dan biar kita memuliakan nama Tuhan, saudara. Jangan lupa tetap bangun mesbah keluarga. Bawa keluargamu untuk menyembah Tuhan, para pak imam, para single parent. Bawa keluargamu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Biar kiranya penyertaan Tuhan, kasih karunia anugerah melimpahi saudara semuanya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara sama-sama. Kita mau bersyukur. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu. Biar kiranya sepanjang minggu ini berkat Tuhan tetap tercurah berlimpah dalam kehidupan mereka. Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, Engkau memberkati air minuman mereka, Engkau memberkati roti makanan mereka. Tuhan memulihkan keadaan kami. Terpujilah namamu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal yang permai dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati.